Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di part kedua video ini. Di part pertama kita belajar tentang penelitian kuantitatif, yang kedua ini kita belajar tentang penelitian kualitatif. Ya, jadi sebentar. Kita ulang kembali, kita akan belajar pada part kedua ini terkait dengan bagaimana analisis data pada penelitian kualitatif. Ini lebih sederhana dan lebih singkat sebenarnya seperti daripada video yang pertama. Karena penjelasan beberapa hal sudah saya jelaskan di video yang part pertama. Di part kedua ini kita langsung belajar terkait bagaimana analisis data ketika penelitian kita nanti adalah penelitian kualitatif. Oke, kita mulai. Nah, penelitian kualitatif, kalau kita lihat karakteristiknya, dia adalah penelitian yang tujuannya adalah ingin memperdalam sebuah informasi, atau ingin memperjelas, atau ingin mempertajam sebuah informasi. Yang sebelumnya informasi itu masih kita tangkap secara kulitnya lah, mungkin seperti itu ya, bahasa sederhananya. Tapi melalui penelitian kita ini, kita ingin menggali lebih dalam lagi terkait informasi awal yang kita terima tadi. Nah, informasi awal itu asalnya bisa jadi berasal dari masalah penelitian yang ada di sekolah, masalah yang ada di sekolah. Atau bisa jadi dari kajian-kajian literatur yang kalian baca. Ternyata dari kajian literatur, dari seminar, atau dari dari yang sekarang kan baru-baru terkait dengan keluar peraturan baru terkait dengan di Kemendikbud terkait dengan pendidikan, Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Itu ketika kita pahami informasi-informasi baru lagi, ternyata ada gesekan atau terjadi masalah di lapangan. Nah, ketika kita ingin mencari tahu lebih dalam, apa sih yang terjadi sebenarnya di lapangan, kesesuaiannya dengan yang ada di mana kesesuaiannya dengan yang ada di peraturan atau teori. Nah, disitulah berarti fungsi dari penelitian kualitatif itu. Kita ingin memperjelas, kita ingin mencari tahu lebih dalam terkait dengan sebuah masalah, sebuah kondisi. Sehingga dari apa yang kita sampaikan nanti, dari apa yang kita tampilkan nanti, maka seseorang bisa mengambil informasi dari kita sebagai bahan dia untuk mengembangkan ke penelitian yang lebih lanjut atau untuk menyelesaikan masalah dia juga bisa. Itu ya. Langsung aja kita beri contoh. Di sini ada contoh penelitian kualitatif dengan judul analisis peran orang tua terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran online atau dalam kurung e-learning selama pandemi COVID-19 pada siswa kelas 4 SDN 55 Pangkal Pinang tahun ajaran 2020-2021. Nah, dari rumusan judul ini maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana peran orang tua terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran secara online learning dan seterusnya. Berarti di sini yang ingin disoroti atau yang ingin dicari tahu adalah peran orang tua. Kalau kita lihat dari rumusan masalah. Tapi ditinjau nanti terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Coba kalian baca lebih cermat dari rumusan masalah itu. Artinya adalah yang ingin diketahui peneliti adalah bagaimana sih peran orang tua itu. Gitu. Kemudian nanti pengaruhnya terhadap hasil belajarnya. Ingin dilihat nanti. Kalau peran orang tuanya begini, berarti hasil belajarnya begini. Kalau peran orang tuanya begini kurang, mungkin hasil belajarnya bagaimana. Jadi dari rumusan masalah itu ingin mencari tahu itu. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat secara judul, lah ini selama pandemi COVID itu memang anak-anak belajar dari rumah, kemudian rata-rata mereka yang biasanya di sekolah itu didampingi oleh guru, kalau di rumah kan pendampingnya orang tua. Namun orang tua tidak semuanya itu ada di rumah, atau orang tua itu setiap siswa itu ada yang berkegiatan yang tidak sama. Sehingga bagaimana nih seorang peneliti ini ingin mengetahui apakah
dalam pandemi itu peran orang tua itu berpengaruh terhadap hasil belajar nantinya. Gitu, tak. Sehingga dia ingin melakukan penelitian tapi jenisnya kualitatif. Dia ingin mencari tahu, menggali informasi lebih dalam. Dia tidak memberikan treatment apa-apa. Dia tidak melakukan penelitian dengan artian dia melakukan tindakan, dia memberikan treatment atau memberikan metode-metode tertentu, memberikan solusi pemecahan masalahnya itu harus gini, itu tidak. Dia mencari tahu, mencari informasi lebih dalam terkait ini. Nah, mencari informasinya itu macam-macam caranya. Kalau dalam penelitian kualitatif kita melihat, kita pernah mendengar adanya metode triangulasi data. Jadi mengumpulkan data dari sekian, tidak hanya dari satu sumber. Karena kita membutuhkan informasi itu, informasi yang sangat relevan atau informasi yang tidak bisa dikatakan valid, tapi informasi yang terpercaya. Itu kenapa? Karena informasi itu didukung dari beberapa sumber, tidak hanya dari satu sumber saja. Maka dalam penelitian kualitatif kita mendengar adanya triangulasi data. Oke, kita lanjutkan. Berarti ya dari judul ini kemudian rumusan masalahnya demikian. Sekarang, nah, berarti kalau kita sesuaikan dengan part video 1 itu analisis data itu posisinya sama. Ini hampir menyimpulkan ya. Hampir selesai penelitian ini. Berarti ini sudah membuat rumusan masalah, variabelnya tadi sudah ada. Kita juga peneliti sudah mengkaji teori-teori juga yang berkaitan dengan peran orang tua, itu sudah pasti, menentukan metode. Dan kemudian di sini kalau analisis data dalam penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif secara khususnya. Nah, penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam analisis datanya perbedaannya pada proses analisisnya. Kalau tadi itu kan kita dihadapkan kepada uji-uji validitas, uji prasyarat, kemudian uji hipotesis dan selanjutnya. Karena kualitatif tidak punya hipotesis, dia tidak menduga-duga dulu di awal. Dia ingin mencari tahu, memang karena dia ingin mencari tahu fungsinya. Nah, maka di sini uji-uji seperti itu tidak ada. Tapi di sini lebih kepada bagaimana seorang peneliti itu mampu menyampaikan data secara deskripsi. Ataupun nanti di situ ada angka, nilai, dan lain sebagainya, itu bukan sebuah angka yang harus dihitung, dibandingkan, atau dicari persentase dan lain sebagainya. Tapi sebagai data display. Nah, maka salah satu jenis analisis data yang dikenal dalam penelitian kualitatif yang ini saya gunakan adalah contohnya milik Miles and Huberman. Jadi Miles itu menyampaikan bahwa kualitatif method itu ada 4 langkah yang dilakukan. Nah, yaitu yang pertama data collection, kemudian data display, terus kemudian conclusion, kemudian data reduksi. Nah, data koleksi itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu jelas, berarti ini penelitian. Teman-teman bisa mengumpulkan data melalui metode triangulasi tadi. Boleh melalui wawancara, boleh melalui dokumentasi, boleh melalui observasi langsung ke lapangan. Jadi beberapa metode harus dilakukan, tidak boleh hanya melakukan melalui satu metode saja. Nah, itu data koleksi. Dalam penelitian teman kita ini yang saya gunakan contoh, dia menggunakan wawancara. Kalau kita lihat di situ ada informan-informan itu. Kemudian kita juga lihat di sini ada tabel hasil belajar siswa. Ini dia tidak melakukan tes, saya yakin di sana. Tapi dia melakukan dokumentasi. Nah, seperti itu. Jadi salah satu contohnya ini. Nah, kemudian dari pengumpulan data itu, data-data yang diperoleh baik itu berupa hasil observasi atau dokumentasi atau hasil wawancara, maka dokumen-dokumen tersebut didisplaykan. Display itu ditampilkan. Nah, ditampilkan ini bentuknya macam-macam. Nah, namanya penelitian kualitatif, itu display itu fungsinya adalah data-data itu ditampilkan supaya pembaca nantinya mudah dalam memahami apa yang dimaksud oleh peneliti. Ya, maka data display bisa berupa tabel, bisa berupa
diagram, bisa berupa diagram B, diagram batang, macam-macam lah, bisa berupa foto dan lain sebagainya. Atau rekaman kalau memang harus harus ditampilkan. Kalau memang ada rekaman, nggak apa-apa itu ditampilkan. Itu adalah data display. Yang setiap data yang didisplaykan itu diberi penjelas. Nah, diberi penjelas umpama terkait hasil belajar ini contoh tabel 12. Nilai siswa 1 100 KKM 70, siswa 2 80 KKM 70. Ini maksudnya apa? Itu biasanya diberi penjelas di bawahnya. Nah, setelah data-data yang diperoleh itu didisplaykan atau ditampilkan, maka yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan analisis data ini adalah melakukan conclusion. Conclusion itu verifikasi data. Apakah data ini berkesesuaian ya? Verifikasi betul ya data ini ya. Nah, maka konklusi itu tadi atau verifikasi itulah diperlukan adanya triangulasi tadi itu. Contoh, berdasarkan wawancara jawabannya A. Berdasarkan dokumentasi jawabannya B. Loh, kok gak podo yo? Berdasarkan wawancara jawabannya A, berdasarkan dokumentasi jawabannya B. Maka kita perlu dokumen metode yang lain, observasi. Nah, dari observasi ternyata jawabannya A. Oh, mungkin yang dimaksud oleh Bapak ini adalah jawaban yang B itu arahnya ke A. Jadi kita butuhnya di situ verifikasi. Jadi butuhnya kenapa perlu ada triangulasi? Disitulah fungsi dari triangulasi data. Kemudian setelah itu, setelah melakukan konklusi dari verifikasi dari masing-masing data yang sudah didisplaykan tadi, maka data itu direduksi, diperuncing, belum sampai kesimpulan ya, diperuncing atau ya ya bisa disimpulkan lah, paling nggak disimpulkan sementara, bukan menyimpulkan hasil penelitian ya, tapi menyimpulkan hasil temuan data. Lah, untuk mereduksi data ini, kita perlu menyandingkan data-data yang kita dapat di lapangan itu dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga data kita itu benar-benar atau informasi yang kita dapat itu diperkuat oleh teori yang ada. Contoh, di catatan anekdot itu di tabel yang atas ini kan ada wawancara terkait dengan mendampingi anak belajar, ya kan? Nah, kemudian di sini ada penjelasan. Contoh ini, mengontrol waktu belajar anak dan cara belajar anak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan peran orang tua. Penelitian Aisyah Tinnaba dan Sutoyo dengan judul ini menghasilkan bahwa kecenderungan peran orang tua memiliki peran tinggi, salah satunya memantau waktu dan cara belajar siswa. Nah, ini menjelaskan hasil temuan yang ini. Hasil temuan ini bagaimana dia sepertinya ya ini mendampingi anak tidak dalam belajar. Oh, ada yang mendampingi, ada yang ikut tidak. Kemudian bagaimana nilai siswa? Ini secara dokumentasi tadi sudah didisplaykan. Kemudian kita kan dapat kesimpulan dari verifikasi. Berarti di tempat penelitian ini verifikasinya banyak orang tua yang mendampingi anak. Itu terbukti hasil belajar anak walaupun selama pandemi itu baik, umpama seperti itu. Hal itu sesuai diperkuatlah dengan reduksi data ini. Sehingga kesimpulan kita atau informasi kita di lapangan diperkuat dengan teori, maka deskripsi kita terkait temuan penelitian itu akan diterima oleh pengguna penelitian kita nantinya. Nah, itulah analisis data dalam penelitian kualitatif. Jadi perbedaannya mencolok ya, tidak ada uji-uji, tidak ada uji prasyarat, tidak ada uji validitas, reliabilitas, nggak ada di sini. Di sini adalah proses saja. Makanya yang diperlukan oleh peneliti kualitatif itu dia mampu mengumpulkan data, yang berkesesuaian. Itu yang susah. Jadi mau tidak asal ya, tidak asal. Aus aku triangulasinya pakai wawancara, pakai dokumentasi sama observasi lah umpama kayak gitu.
nggak asal-asalan pokok milih, tapi bagaimana dari ketiga hal itu nantinya informasinya bisa saling menguatkan satu sama lain, atau bisa memberikan informasi yang bisa memverifikasi nantinya di akhir penelitian. Jadi setiap penelitian itu memang memiliki tantangan tersendiri. Lah kalau tadi itu penelitian kuantitatif, oh peneliti nggak berpikir bagaimana ya, kok ini jawabannya beda ya. Coba tak carikan dari pendapat ini, coba tak cari teori yang menguatkan, nggak sampai ke situ penelitian kuantitatif. Dia dapat data, dia olah menggunakan SPSS, finish. Tapi kalau penelitian kualitatif tidak seperti itu. Jadi lu ini kok sampai, apalagi kalau temuannya tidak diperkuat atau tidak menemukan teori yang menguatkan. Nah itu kan bagaimana kita bisa menyimpulkan penelitian, sedangkan teori-teori yang ada itu belum menjelaskan atau memperkuat temuan kita. Padahal itu terjadi. Nah itu peneliti kualitatif harus mampu meyakinkan pembaca nantinya bahwa memang ini yang terjadi. Nah, itu adalah tantangan-tantangan dari setiap penelitian. Baiklah teman-teman, itu secara umum atau singkat terkait dengan analisis data pada penelitian kualitatif. Jadi ini adalah akhir dari part 2 video pembelajaran ini, maka nanti akan kita bertemu dengan part 3 yang berkaitan dengan penelitian pengembangan dan penelitian tindakan. Kurang lebihnya mohon maaf, untuk memperkaya silahkan cari informasi atau literasi yang lebih banyak, sehingga apa yang kamu dapat atau yang kamu pahami itu tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi berasal dari berbagai sumber, kemudian kamu eh, sintesis, kemudian kamu mendapatkan hasil, oh ya wis, berarti aku harus gini nih, aku harus gini nih, itu. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.